menggunakan buku Hangout. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi training. Training hari ini topiknya adalah teaching clear. Ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, What topic, saya Miss? ingin konfirmasi dulu. MI Ma'arif, NU. teaching clear. Teaching clear. Ya, Ma'arif NU. Iya. Topik hari ini adalah teaching clear. Clear, SCLIL. Ya, setelah ini saya akan share. Baik, jadi sebelumnya saya mau konfirmasi dulu, ini benar ya sekolah Ma'arif NU menggunakan buku Hangout untuk primary? Yes. Yes, correct. Okay, benar. Baik, sudah berapa lama Ustaz dan Ustazah menggunakan buku ini? It's about 5 years. 6 years. Yeah, around 5 years. I think 5 to 6. 5 to 6, yeah, that's a quite long time, ya. Yeah? Yes. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi training, terkait dengan buku sendiri atau terkait dengan komponen, apakah selama ini ada kendala? Ada. Iya, baik. Ustaz Nezu mungkin boleh diceritakan ke saya kendalanya dalam bentuk apa? Jika bisa saya jawab saat ini, saya akan bantu. Jika tidak, nanti mungkin saya bisa teruskan ke education consultant yang bertanggung jawab untuk Ma'arif NU. Ini ya kendala yang saya temui sebenarnya sih terkait ini aja di sini ini kan budaya barat ya, dan juga untuk konten-konten vocabnya juga kan istilahnya kita menyesuaikan yang sana. Nah, sini ini karena kita basicnya madrasah ya yang kental dengan agamanya, mohon maaf, ada sedikit, nggak semua sih, ada sedikit yang istilahnya berlawanan dengan kita. Contoh kemarin tentang tomatina, itu kan kebudayaan dari Bunyol Spanyol itu ya, yang mana sana ada pesta pora terkait perang tomat lah istilahnya. Dengan hal tersebut kan sudah ada di aplikasi itu kan terkait bacaan tersebut. Cuman I'm not satisfied. Saya cari lagi yang the real partinya di YouTube. Di sana kan di awal sudah saya notice kepada siswa-siswa bahwa our culture is different with them ya, karena kita beda culture-nya, sehingga about the clothes itu, about the dress is different. So jangan make porn atau itu sensitif lah, baju-baju itu ada yang kelihatan seperti itu kan. Kita coba untuk menerangkan hal tersebut. Kemudian ada pertanyaan dari siswa kami itu, perbuatan seperti itu apakah nggak mubazir? Kalau di kita kan membuang-buang sesuatu, apalagi makanan juga kan misalnya mubazir, sehingga kita harus menjelaskan itu. Kemudian yang kedua tentang waktu saja sih sebenarnya, karena kita di siswa hanya megang ke student book, dan kita guru teachernya pegang 2 student book sama workbook. Nah, ini manajemen waktunya yang workbook ini karena waktu yang kita dapatkan ini 3 jam pelajaran, artinya 45 kali 2 jam pelajaran, 45 kali 2 ya, 45 kali 2. 35 artinya kita belum bisa memaksimalkan yang workbook ini. 35 ya? Yes. Ya, oke, 35. Oke. Cuman seluruhnya ini bagus banget. Kenapa saya katakan bagus? Karena sebelumnya kita pakai literatur buku SD Lab School Malang yang full literatur, full story,
tidak colorful dan berat juga. Saya sempat konsultasikan ke Mem Yuli, ke Miss Yuli ya, Miss Yuli yang dari Mentari itu, ternyata buku yang kita gunakan ini first language, sedangkan kita kan cocoknya ke second language. Nah, ketemu dengan Hangout ini bagus banget sebenarnya, ada story-nya, ada itunya, bagus banget. So far Hangout is good. Oke, thank you Ustadz Ezu untuk inputnya dan juga untuk sharingnya ya terkait penggunaan buku Hangout. Baik, saya coba untuk jawab dulu kali ya. Untuk terkait dengan yang pertama mungkin terkait dengan budaya ya. Tentunya kita sepakat saat kita mengajarkan bahasa itu sudah sepakat dengan mengajarkan budaya, begitu ya. Jadi saya notice sekali itu ada konten Latomatina. Kalau nggak salah saya itu di buku level 5 ya. Fourth grade. No, four ya. Oh ya, Latomatina level 4. Iya, nah berarti di sini ada satu konsep nih yang harus kita ajarkan kepada siswa, yaitu apa yang dimaksud dengan festival, gitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri akan ada pertanyaan dari siswa terkait dengan perbedaan kultur dan kepercayaan kita di sini dengan apa yang terjadi di Western country ya, especially kalau Latomatina kalau saya nggak salah itu ada di Spanyol ya, di Spain. Unyol. Nah, mungkin saya rasa langkah Ezu itu sudah tepat menjelaskan kepada siswa bahwa memang ada perbedaan budaya, tapi cukup untuk diketahui, tapi tidak untuk kita ikuti. Ya, mungkin dari sini kita juga bisa mengajak siswa untuk menggunakan fire order thinking skills untuk memikirkan, oh evaluasinya seperti apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi memang saya rasa apapun, dimanapun, apapun itu buku bahasa Inggrisnya, konten-konten seperti ini itu tidak bisa dihindari. Karena kita juga penting juga untuk kita mengajarkan to be open-minded ya, Ustadz-Ustadzah ya, bahwa oh hal ini ada, dan memang ada, ini salah satu budaya dari salah satu negara penutur Inggris, misalnya di sini adalah Spain gitu ya, dan siswa juga hanya sebatas mengetahui saja, jika mereka tahu itu tidak baik, mereka tidak usah tiru. Begitu sih Ustadz Ezu. Jadi beberapa sekolah juga sepakat, biasanya ada yang tanya, oh kenapa pakaiannya tidak semuanya yang berhijab gitu ya. Sebenarnya udah buku Hangout ini sendiri dari Mentari itu sudah kita filter. Ya, jadi ada beberapa vocab, ada beberapa gambar, itu sudah melalui proses filter dari Mentari sendiri sehingga tidak terlalu menyalahi gitu ya, tidak menyalahi budaya kita ini. Namun ada beberapa yang tetap ada seperti Latomatina itu kan berupa konten. Nah, itu memang tidak bisa kita ubah gitu. Jadi mungkin perlu penjelasan dari guru saja terkait kalau ini kan kalau kita sebut ini cross cultural understanding ya. Cross cultural understanding yang merupakan part terpenting juga saat kita mengajarkan bahasa ke siswa. Begitu ya, Ustaz Ezu? Oke. Nah, kemudian untuk dari segi waktu, untuk workbook, memang biasanya workbook itu diperuntukkan adalah sebagai activity. Nah, jika tidak memungkinkan untuk dikerjakan di dalam kelas, makanya feel free sebenarnya untuk menggunakan workbook sebagai homework. Tapi balik lagi dari publisher sendiri atau dari penulis sendiri itu tidak ada alokasi khusus kapan harus menggunakan workbook, kapan harus menggunakan students book. Dikembalikan lagi kepada available waktu di sekolah. Jika memang di kelas tidak mencukupi waktunya, maka workbook bisa dikerjakan di rumah sebagai PR untuk tambahan activity. Ya, oke. Baik, apakah sudah cukup menjawab, Ustaz Ezu? Iya. Ya emang saya menyadari kalau kita belajar bahasa otomatis belajar culture ya. Itu otomatis lah. Maka di awal ini emang saya mengedukasi anak-anak untuk lebih toleran karena culture sana sama culture sini beda, sehingga ya kita harus tahu tapi nggak harus ditiru seperti itu. Kemudian bisa sharing lagi, Bu. Boleh, silakan Pak Ustadz.
Di sini nggak ada ini ya, apa namanya, kayak katakan kayak eh, irregular verb itu yang list-listnya itu nggak ada ya. Kayak grammatical ada sheet tersendiri di mungkin di belakangnya itu Hmm, nggak ada. apakah Ustadz itu sudah mendapatkan satu folder yang ada pada ini dari Classbox? Apakah semuanya sudah pernah coba akses Classbox? Never. Coba ya. Pernah dapat Jadi info tapi sebenarnya belum kita coba, Bu. memang kalau di buku sendiri itu oh sudah diinfo Pak, belum dicoba. Iya. Dapat kodenya nggak Pak? Karena untuk masuk ke Classbox ini sendiri itu berbayar ya untuk mengakses semua buku. Jadi Classbox ini adalah aplikasi atau website di mana menyediakan versi digital dari buku Hangout. Jadi ada students book dan workbooknya versi digital. Nah, untuk mengakses semua halaman pada buku Hangout itu butuh kode akses. Nah, setahu saya kode akses itu ada biayanya. Cuma saya kurang tahu apakah Ma'arif NU sudah purchase apa belum. Nanti bisa saya follow up ke Pak Muklis ya. Nah, namun untuk supplementary material itu bisa di-download secara gratis. Gitu. Jadi tinggal masuk ke website Classbox ini, kemudian sign up. Setelah sign up, bisa masuk, pilih salah satu Hangout, salah satu level gitu ya. Ini saya coba ambil Hangout level 4. Nah, kemudian di sini ada supplementary material seperti ini. Nah, pertanyaan saya, apakah sekolah sudah memiliki komponen seperti ini? Belum, Bu. Audionya sudah punya semua ya? Sudah audionya. Audio sudah semua. Oh, audio sudah. Kalau word list, ini list vocabnya udah apa belum? Belum, Bu. List vocabnya Word listnya belum. Belum ya, Mister ya? Belum. Kalau word list coba sih saya download ya. Hah? Nah, ini ada word list. Word list itu ini yang ditanyakan oleh Ustadz Ezu ya. Yang ditanyakan oleh Ustadz Ezu berarti ini adalah list vocabulary-nya. Bentar, mana ya word list-nya tadi seperti ini ya. Nah, kayak gini Bu. Pertanyaannya, kelihatan nggak? Ya. Oh, not yet. Haven't. Ya. Iya, tapi apakah sudah punya file ini? Belum? Belum, Bu. Belum. No. Belum. Baik, berarti nanti tinggal download Bapak. Nanti saya akan tutorialkan ya cara downloadnya. Oke? Baik. Oke, saya mohon untuk di-mute dulu. Kelasnya Mr. Ezu crowded. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya. Nah, Ustadz Ustazah, jadi untuk buku Hangout sendiri itu punya website ya. Websitenya itu namanya Classbox. Ini saya kirimkan linknya ya ke chatbox. Boleh nanti dicoba sendiri. Ya, saya kirimkan website ini ke Classbox. Wait, hold on. Mana itu chatbox-nya? Oke, ini saya kirimkan ke chatbox. Classbox-nya, silahkan. Ya, sudah saya kirimkan di chatbox. Boleh dilihat ya. Di chatbox-nya masing-masing. Sudah saya kirimkan link Classbox. Nanti tinggal masuk ke Classbox ini. Kita cobakan. Saya masuk dari awal nih. Sebentar, keluar dulu deh. Biar gampang ya, Classbox. Saya masuk ke Classbox seperti ini. Oke, nah setelah masuk, berarti untuk yang belum mendaftar, pertama kali harus daftar dulu. Ini saya contohkan ya, untuk yang belum pernah daftar, harus daftar dulu, kayak daftar Facebook aja. Ya, jadi gampang. Sebenarnya, kayak daftar ke Facebook, masukkan email, kemudian password, sudah. Berarti untuk yang daftar, berarti join dulu. Kalau buat yang belum daftar, klik join, kemudian ngikuti prosedurnya.
Oke, kemudian create an account, Classbox join. Berarti kalau untuk ini, berarti create an account ya. Create an account, kemudian ikuti semuanya. Ikuti, masukkan email, masukkan password, masukkan nama sekolah, negara, nomor HP, gitu. Nah, setelah selesai pendaftaran, karena saya kebetulan sudah login, saya coba masuk dulu. Saya sudah daftar, jadi saya tinggal login aja. Oke, nah setelah masuk, sekarang silakan diketik judul bukunya. Misalnya nih, kalau saya tanya, Ustadz Abdul ngajar kelas berapa, Ustadz? Kelas 4, kelas 3. Kelas 4 dan 3. Oke, saya cobakan kelas 4 ya. Nah, berarti sekarang Ustadz Abdul silakan cari Hangout for student book. Oke. Nah, setelah masuk ke Hangout for student book, kemudian klik search, klik yang seperti kaca pembesar gitu ya. Nah, setelah itu akan muncul nih bukunya. Tinggal diklik nih Hangout for. Oke, sebentar. Ini sinyalnya jelek. I'm sorry. Oke, nah setelah kebuka, Ustadz Ustazah hanya akan bisa melihat digital book ini hanya 1 unit saja. Jadi buku yang ada di sini ini adalah versi digital, ya. Tapi hanya bisa mengakses buku ini untuk 1 unit pertama saja. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakses semua unit? Itu harus beli kodenya. Ya, jadi ada kode aksesnya. Nah, saya kurang tahu apakah sekolah sudah punya kode aksesnya atau sudah pernah dikirimkan tapi belum diakses gitu ya. Saya coba nanti cross check dengan Pak Muklis. Jika memang belum, berarti tidak apa-apa. Berarti sekolah tidak bisa akses digital booknya, tidak masalah. Tapi untuk supplementary material atau materi tambahan itu tetap bisa di-download. Cara downloadnya adalah di sebelah kanan. Apakah Ustadz Ustazah melihat ada kata download? Kelihatan? Di sebelah kanan layar saya ada download. Ada, Bu. Kelihatan ya? Kalau kelihatan boleh kasih saya thumbs up. Baik, yang lain boleh kasih saya thumbs up jika kelihatan. Kelihatan ya download di sini semuanya. Yang lain boleh. Thank you Ustadz Fadlia, Ustazah Fadlia. Oke, nah klik download ini. Oke, nah semuanya ini bisa di-download meskipun tidak punya kode akses. Ya, dan ini bisa di-download secara free. Nah, tadi yang saya sudah coba downloadkan word list. Word list itu adalah list vocabulary yang ada di setiap unit beserta dengan meaningnya juga. Sama jenis katanya, mau itu verb, adjective, atau noun gitu ya. Kemudian ada transkrip. Jadi kita ada audio ya. Ada audio, di sini ada transkripnya. Ada silabus, ada kunci jawaban, ada vocab practice. Vocab practice ini adalah latihan vocabulary. Jadi kayak worksheet tambahan untuk vocabulary. Kemudian ada writing worksheet. Ini latihan tambahan untuk writing. Ada unit test, midterm test, final test. Kemudian ini ada errata. Errata ini kalau saya nggak salah ini adalah flashcard. Jadi ada flashcard di sini. Kalau nggak salah ya. Coba saya cek. Gitu. Jadi ada beberapa hal ini yang bisa di-download secara free. Oke, apakah sudah cukup jelas untuk Classbox dan apa saja yang bisa di-download? Lumayan. Lumayan ya, nanti bisa dicobakan ya Pak ya. Praktik. Ini gratis downloadnya. Kalau mau akses digital booknya itu harus ada kodenya. Ya, untuk kodenya nanti akan di-follow up oleh Pak Muklis. Nah, cuman kalau untuk download supplementary-nya aja bisa dari sini. Oke, itu untuk terkait komponen. Jadi apa pertanyaan Ustadz Ezu, apakah ada list vocabulary-nya di buku? Memang tidak ada di buku, tapi ada di website. Oke, anything else? Saya, Bu, mau komen. Ada lagi terkait komponen? Ya, kalau silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya sharing hari ini. Em, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Jadi learning is process ya. I think apa Mentari Book ini sudah Yes, that's menjawab true. apa keresahan kita, apa media dan sebagainya dari awal sudah disediakan, termasuk apa musik, lagu sudah kita terima. Termasuk itu Bu, silabus dan RPP yang kita terima itu juga sudah, tapi masih lama Bu sepertinya. Masih belum pakai yang KI dan KD itu. Belum yang kurikulum 13 belum. Eh, Hangout ini bukunya sangat bagus, jadi apa ya? Sepertinya kita itu hanya terkendala di waktu, Bu. Waktu yang kita dapatkan dari sekolah hanya 35 menit, keterbatasan itu. Akhirnya dari waktu itu kita dibatasi, menghambat kreativitas anak-anak. Kalau kita mau ngikut lesson plan-nya, silabusnya dari Hangout ini luar biasa sebenarnya kalau mau diterapkan benar-benar ke anak-anak. Seneng banget itu kalau pakai Benar. snap itu, Bu. Nangkap, pakai raket, ada spelling bee juga, Oke, nempel-nempel. berarti sekolah sudah pakai interaktif whiteboard ya, Pak ya? Ya, Eh, nempel-nempel di dinding itu seneng permainan game-game seperti itu anak-anak. Ya cuma kita terkendala di waktu aja mungkin ya apa eh dari satu halaman ke halaman berikutnya itu kan keterkaitan Bu ya. Jadi nggak bisa di skip-skip gitu loh. Eman sebenarnya kalau di apa diloncat-loncati gitu ada yang tertinggal akhirnya. Eh, Pernah saya itu nyoba istilahnya apa ya? Karena waktu kita sudah mepet, sudah mau UAS, akhirnya beberapa materi itu saya gabung-gabungkan gitu malah akhirnya jadi apa runyam anak-anak tidak maksimal mendapatkan materi itu di apa di grammar-grammarnya juga. Terus tadi disampaikan Ustadz Ezu apa sempat ya anak-anak menyampaikan ke kita ini kan budaya luar Pak gitu ya saya iyai gitu kan memang tapi penting sekali juga kita belajar bahasa memang mengenal culture luar ya pendapat tadi yang disampaikan. Itu Bu, masukannya barangkali kita bisa mendapatkan apa lesson plan-nya itu yang terbaru, yang update, disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru, yang apa, yang sekarang dipakai oleh pemerintah. Itu saja dari kami. Sukses untuk Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Ustadz Abdul. Masukannya saya tampung dulu gitu ya. Sebenarnya sudah bergulir juga diskusi dari sisi Mentari sendiri terkait dengan update untuk silabus dan lesson plan. Nah, cuman karena kurikulum kita yang terbaru ini adalah kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum Merdeka itu sangat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Begitu ya Ustadz Abdul ya? Nah, karena fleksibilitas ini itu membatasi kami juga untuk membuatkan kurikulum, membuatkan silabus dan lesson plan. Karena tentu setiap sekolah kebutuhannya berbeda. Nah, mungkin karena memang kurikulum Merdeka ini sendiri juga masih belum dikukuhkan begitu ya di 2024. Nanti kita lihat apakah benar kita akan menggunakan kurikulum Merdeka atau mungkin kembali ke K13 lagi. Nah, mungkin dari situ akan ada perubahan. Nah, sementara sekolah masih diberikan fleksibilitas untuk mengadaptasi dari silabus dan lesson plan yang ada. Karena kan memang kurikulum Merdeka tidak membatasi ya, seperti apa desain silabus dan desain lesson plan-nya. Mungkin hanya perlu sedikit effort atau usaha dari Bapak Ibu Guru mungkin untuk mencocokkan dengan capaian pembelajaran dari silabus dan lesson plan yang sudah ada. Cuman ya kami akan tetap memberikan yang terbaik jika saat nanti sudah ada lampu hijau nih, bahwa kurikulum Merdeka ini memang yang akan digunakan seterusnya. Dari situ kita akan coba lihat bagaimana Mentari bisa support untuk kebutuhan silabus dan lesson plan.
Begitu ya Pak Abdul ya. Ya, thank you, Miss. Oke, baik. Kalau begitu, ada lagi kah pertanyaan atau terkait kendala atau komponen? Dari Ustazah mungkin? Ada Ustazah Maulida, Ustazah Ika, Ustazah Fadlia, Ustazah Mista, Ustazah atau Fadlia, Ustazah, mungkin Ustazah belum diganti, Ustazah Vivo. Saya yakin mungkin bukan namanya bukan Vivo ya Ustazah ya. Ustazah Alfi. Oke. Ustazah Alfi. Oke. Nah, kalau jika tidak ada pertanyaan, Ustazah Alfi, ya jika belum ada pertanyaan tidak apa-apa, kita akan masuk dulu ke sesi trainingnya. Sesi training ini singkat saja, sekitar 1 jam. Bagaimana? Lanjut, enggak apa-apa, siap. Oke ya, kita langsung masuk ya. Baik, nanti jika ada pertanyaan boleh nanti diberikan di akhir sesi ya. Baik, kalau begitu saya share screen lagi. Nah, hari ini topik training kita adalah tentang teaching CLIL. Ya, Bapak Ibu ada yang udah familiar belum dengan istilah CLIL di sini? CLIL, S-C-L-I-L. Skill. Ya, No one. Gaya mengajar, teaching Oke. skill. sorry. Teaching CLIL ya. Baik, nah karena tadi saya kelupaan nih warming up karena masih belum ikut semua. Kita coba warming up dulu ya. Jadi ada sesi diskusi, biar nggak tegang ya, biar kita nggak tegang, biar santai, kita warming up sedikit. Saya yakin nih Bapak Ibu Guru, apalagi yang ngajar SD ini senang banget nih warming up. Saya kalau ngajak anak-anak juga senang banget kalau warming up. Nah, tapi warming up kita hari ini itu nggak akan loncat-loncat, nggak akan lompat-lompat ya. Kita karena online warming up yang akan kita lakukan it's called rebus puzzle ya. Ada yang tahu rebus puzzle? No. Jadi ini Bapak Ibu akan solving puzzle ya, solving puzzle, menebak kalimat, membuat frasa dari gambar yang ada. Frasanya itu adalah frasa yang common atau frasa yang cukup umum gitu. Kalau kita lihat nih gambar yang ada di screen, itu ada million. Ya. Sepertinya nih ada million, tapi di tengah-tengahnya ada angka 1. Nah, kira-kira kalau kita buatkan frasa, bagaimana ya? Milwan. Milwan. Ini menebak frasa ya, frasa atau menebak kata. Ada yang mau coba? Lion sus. Belum ada nih. Miss. Lion. Nah, saya kasih dulu. Ini one in a million. Jadi ada one ya. Di mana dia posisinya in a million? Okay. Ini adalah contoh. Okay, now let's see the second one. Okay. Siapa? Apakah Bapak Ibu bisa membantu saya untuk membuatkan frasa dari gambar yang ada? You see I? The I? Can you see an I? Bisa ya? Yeah. Okay, where is the I? Where is that? Where is it? Dari gambar, posisi I itu di mana? Okay, how do you say it, Mr. Ezu? Make a phrase. In the middle. I is the middle. I stand. In the middle, not exactly. I don't think it's a. Where is I? I under something? Understand. Understand. I, siapa yang ngomong tadi? Boleh Miss Maulida? I'm first. Hey. Ganggu. Miss Maulida the last. Oke, boleh Mr. Abdul coba. I stand. Halo, Nak. I stand underline. I underline. I understand. Oh, I understand. Where is I? It's under the stand. So it's I understand, ya. Where am I? Oke, Mom. baik. Nah, sekarang selanjutnya. Where am I? Okay, what about this one, everyone? Look, it's I give you a clue. It's a favorite. Ini adalah maybe favorite menu of your children's breakfast. Your children's favorite menu for breakfast.
It is omelette. Really? Omelette, kind of, tapi sedikit mirip. Eggs? Egg. No? Eggs, okay, give an adjective. Can you put an adjective before egg? Before Look at egg. the position of the letter. Is it The frase? position of the letter is Fry eggs. everywhere. Fry, So it's fry egg. Fry egg. fried egg. No. Nyerah. It is geese. The position of the letter ESG is everywhere. It's scrambled, right? The letter are scrambled. Oh, scrambled world. So Yes, it's yes. scrambled Scrambled egg. eggs. Yeah. Can I? Yes. Okay. What about this one? Come on. Let's see. The first letter. The first this one. Secret letter. A secret letter. Almost. You're almost there. If you watch action movie like apa itu? Tiket. Mission Impossible. So you will be familiar. Yes. Free ticket. Free ticket. Nah, okay. Others, ayo ibu-ibu, ustaz-ustazah. It's top secret. Look at the arrow. Arrow-nya itu paling atas ya. Jadi top secret. Oh, top secret. Arrow-nya itu nunjuk ke atas. Top secret. Okay, what about this one? It's economy. It's starting from the small letter to the big letter. I don't know. Economy. Ekonomi. Economy, yes, Miss Fadlia. Economy. Tapi ada adjective sebelum economy. It's growing economy. Yes. Growing. Kan dari kecil ke besar. Jadi dia tumbuh. Hurufnya membesar ya. Yes. So it's growing economy. Mrs. K, permission, Okay, what I about this record one? it. Nah, ini gampang nih harusnya. Boleh Bapak. Saya juga nanti record dan saya kirimkan recordingnya bisa ya. Wah, tadi ada sesi diskusi kita belum record ya. Tidak apa-apa. Mungkin dari trainingnya aja. And everyone, what about travel? Recording in progress. Travel, kemudian ada travel, and then di bawahnya ada seas. There are many seas. Can you guess? She travel. I like to travel. Oh, you like to travel. It's not a sentence. It's a phrase. It's free. Okay, I'll give you a clue. If I go to this December, I'm planning to go to Japan. So what I'm doing is I travel, blah, blah, blah. I'm going to Japan this December. I'm going. So it means I going to travel Travel overseas. overseas. Kan ada overnya ya? Overseas from coast itu to banyak. coast. Okay, if you notice this one, there are so many seas. It's seas. Overseas. Travel overseas. Okay. Okay, come on. What about this one? It's easy. Ini enggak dipakai tapi itu. Pakai. It's a think. Out of the box. Oh yeah, think out of the box. Think Yeah. out of the Well box. done. Out of the book. Yes, Yes. think out of the box. Right. Oh, it's gonna be the last one. Yeah, there is a graph and there is an animal. The clue is Gorilla. this is the name of fruit. Gorilla. A gorilla. It's not gorilla, but yeah, mirip lah ya. It's a name of fruit. It's a name of fruit. The fruit is small. Food is small. Okay, right. Orange. Okay, there is a graph and there is an ape. Yeah, this is an ape, the animal. So it's a grape. Grape. Graph, ape, grape. Okay.
Baik. Oke, Ustazah, baik untuk Saya nggak ikut ini sholat untuk Kak ya. warming up aja ya. Nah, sekarang saya masuk ke Gituin aja. sesi training kita hari ini. Kita akan membahas tentang CLIL. CLIL ini adalah salah satu metode atau Oh, pendekatan Cleo. dalam Inggris. Nah, fokus I kita think hari ini adalah still pada style. teaching reading through CLIL text in person. Yes, Mr. Abdul? I think style still Cleo. Style? Yeah. Oh, it's a CLIL, yeah. Style, sorry. So it's CLIL, yeah, it's a teaching method. It's quite popular in the modern of English teaching. CLIL stand for CLIL has 4 words, yang mana masing-masing huruf itu mewakili satu kata. Nah, the first C itu adalah content. Nah, the second L, siapa yang bisa menebak coba? What do you think the second letter? C for content, L for language. Give clue, language. Thank you, Ustaz Ezu. Language, correct. Language. What about the I? CLIL. Content, language. The I is I for integrated. Yeah. Content, language, integrated, and the last L is for learning. Very good. Content, language, integrated, learning. Ya, benar sekali, Ustazah. Nah, apa sih yang kita maksud dengan CLIL? CLIL ini adalah sebuah metode yang referensikan kepada situasi di mana sebuah subjek itu sebuah subjek atau sebagian dari sebuah subjek diajarkan menggunakan bahasa asing, tapi memiliki 2 fokus, yaitu mempelajari konten dan juga sekaligus mempelajari bahasa asing. Nah, konten di sini yang dipelajari itu dari subjek lain. Nah, contohnya karakteristik dari pembelajaran CLIL ini adalah yang pertama, CLIL ini biasanya build the children's knowledge of other subject in English. Jadi kalau misalnya di SD ya, selain bahasa Inggris, subjek apa saja yang dipelajari oleh siswa, Ustazah, selain bahasa Inggris? Sosial. Ada math, ya. Science. Yes, okay. Math, science, social. Misalnya social itu bisa geography, economy, gitu ya. Kemudian ada art, ada sports yang dipelajari siswa di SD. Nah, melalui pembelajaran CLIL ini, metode CLIL ini adalah menggabungkan, mengintegrasikan pembelajaran subjek lain atau konten dari subjek lain, baik dari math, science, biology, ataupun sport, art, menggunakan media bahasa Inggris. Dan membuat fokus atau tujuan pembelajaran itu ada 2, memahami kontennya dan juga memahami bahasanya atau bahasa pengantarnya, yaitu di sini adalah bahasa Inggris. Oke. Nah, CLIL ini, pembelajaran CLIL ini melibatkan reading, listening, dan juga ada biasanya tambahan-tambahan media seperti video atau gambar. Oke, kemudian fokus dari CLIL ini adalah kontennya instead of vocabulary atau grammar. Oke, nah kemudian apa sih manfaatnya dari pembelajaran CLIL? Yang pertama tentu ini memotivasi siswa, karena dari sini siswa mempelajari materi across the curriculum that relate to the real world. Jadi mereka mempelajari bahasa Inggris tidak hanya sekedar kata-kata ataupun topik-topik secara general, tapi mereka mempelajari vocab dan konten yang mereka sendiri bisa relate dengan hal itu. Karena mereka pelajari melalui subjek lain di kelasnya, seperti subjek math, science, dan itu mereka pelajari di kelas bahasa Inggris. Kemudian this is appealing because through CLIL, the students will learn different types of subjects, different types of content from another subject such as science, history, sport, math, yeah. Yes. And it's stimulating karena melalui pembelajaran CLIL ini, we can encourage the students to use higher order thinking skills, di mana di sini mereka menerapkan observation, synthesizing, dan juga evaluating untuk menerapkan CLIL untuk menerapkan HOT pada pembelajarannya. Baik, nah
bagaimana buku Hangout menyajikan atau memberikan pembelajaran CLIL di dalam bukunya. Nah, sebenarnya buku Hangout itu sudah memiliki satu page atau feature sendiri yang merupakan CLIL, Bapak Ibu. Nah, adakah yang di sini kira-kira yang bisa menebak kira-kira CLIL di dalam buku Hangout itu pada bagian mana sih? Tadi saya sempat informasikan kalau CLIL itu adalah sebuah metode di mana pembelajaran itu diintegrasikan, pelajaran bahasa Inggris diintegrasikan dengan another subject. Tidak hanya bahasa Inggris secara general, tapi subjek spesifik dari science, math, sport, art yang dipelajari oleh siswa. Kira-kira pada buku Hangout, pada bagian mana, halaman mana ada konten CLIL ini? For your information, konten CLIL ini ada pada setiap unit di buku Hangout. Reading, very good, yes, benar sekali Ustadz Abdul. Jadi kalau misalnya Ustazah melihat, loh readingnya itu kalau kita lihat ya pada bagian connect, itu pasti pada bagian halaman sebelah kirinya itu specific content berkaitan dengan subjek-subjek lain ya. Misalnya ini saya ambil dari Hangout 6 level 6. Nah, ini pada unit 2 itu fokus subjeknya adalah IT ya, technology. Nah, kemudian kalau kita lihat di level 6 unit 4 fokusnya adalah pada sport ya. Kalau kita lihat di sini ada the world's oldest competition. Jadi fokusnya ada pada sport. Kalau kita lihat sebelah kiri pojok atas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga pada connect, ini pada fokus title-nya, fokus subjeknya ada pada geography. Nah, jadi buku Hangout sudah menerapkan salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris yang lumayan populer, yaitu CLIL. Nah, di mana di sini materi itu diintegrasikan ya. Jadi siswa kenapa sih pakai CLIL? Apa tujuannya materi CLIL yang ada pada buku Hangout ini? Selain untuk memotivasi siswa, itu juga membuat siswa lebih relate dengan vocab dan topik dan materi yang mereka pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk kepada, karena bentuknya adalah reading, pada buku Hangout kita akan masuk pada teaching strategy for reading. Nah, the reading stages. If you're talking about reading stages, especially for CLIL, there are 3 stages. Pre-reading, while reading, post-reading. Do you agree with me? Yes. Ya, kalau kita ngajarin reading ada 3 tahapan ya, Ustazah. Ada pre, ada while post reading. Pre, while, post. Okay. Benar. Okay. Baik. Nah, my question is, pada pre-reading, what is the aim of pre-reading activity? The aim, the purpose of pre-reading activity. Introduction. Yes, Mr. Abdul? Introduction. Very good. Yes, introduction. Introduction to the context, ya. Memperkenalkan siswa pada konteks terhadap teks yang akan mereka baca. Right. Kita ambil contohnya dari case yang disebutkan oleh Mr. Ezu pada diskusi tadi. Mr. Ezu tadi mention tentang La Tomatina Festival pada buku keempat. Benar, Mr. Ezu? Nah, pada La Tomatina ini kita mengajarkan konsep festival ke siswa. Sebelum membaca, tadi Mr. Ezu merasa, I'm not quite with the content. Jadi Mr. Ezu tadi sempat searching juga apa sih pengertian festival, dan Mr. Ezu memberitahukan ke siswa, festival itu adalah ABCD, kemudian contohnya di Indonesia adalah ABCD gitu ya. Nah, apa yang Mr. Ezu lakukan itu sudah merupakan contoh dari reading activity. Karena di sini Mr. sudah introduce the context to the student. Oke? Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan pada activity? We usually teach the student vocabulary. Membantu siswa untuk memahami vocab, apa yang akan ada. Jadi vocab itu jika Bapak Ibu, jika Ustazah melihat ada vocab yang sulit sepertinya pada readingnya, nah itu makanya bisa kita bahas pada pre-reading. Jadi nggak dibahas saat membaca. Kalau saat kita sudah mulai membaca, fokusnya pada siswa adalah memahami membacanya.
Jika ingin membahas vocabulary yang kira-kira sulit oleh siswa, itu dilakukan sebelum membaca Oh, pre-reading. pre. Oke. Vocab. Nah, pada while reading itu adalah tahapan di mana kita membantu siswa untuk memahami teksnya. Biasanya di sini ada proses skimming atau scanning. Bapak Ibu, apakah familiar dengan istilah skimming dan scanning? Ya. Yes. Skimming itu membaca cepat. Kalau skimming itu misalnya saat kita membaca newspaper. Kalau kita baca newspaper, we read it quickly, right? We don't read the whole text. Sometimes we just read like the first paragraph or the first 2 sentences. We don't really read the whole pages. That's skimming. Pak Miftah And also tadi there is katanya another menangis. method is called scanning. Scanning itu saat kita mencari beberapa keyword penting aja. Okay, that's part of the while reading. Jadi prosesnya pada while reading ini adalah proses membaca, di mana siswa membaca teks untuk mendapatkan informasi secara general, mendapatkan informasi secara detail, kemudian untuk guru juga mengecek pemahaman siswa. Itu ada pada while reading. Nah, kemudian untuk post reading ini tidak harus ada dalam proses pembelajaran. Sifatnya adalah optional. If you have time, you may do the post reading. If you don't have time, post reading can be an option. It can be like a project for the students. Tujuan dari post reading ini adalah to make sure or to ensure the students understand the text further or to give the further activity for the students. Okay. Nah, sekarang kita akan coba bedah yang mana yang termasuk pre-reading, apa saja pre-reading activity, apa saja yang termasuk pada while reading dan post-reading. Okay? We are gonna do this together. Saya akan masuk ke word wall sekarang. Tadi udah masuk, sempat keluar. Wait, hold on. Abdul. Okay, well, hold on. Like, di sini we are going to do it together. Nanti boleh di-unmute saja mikrofonnya ya, jika Bapak Ibu akan melihat list of activity yang bisa kita lakukan pada pre, while, dan post. Kita akan bersama-sama mengelompokkan activity ini, yang mana yang termasuk pre, yang mana yang termasuk while, dan yang mana yang termasuk post reading. Okay? Now, let's see everyone. Let's see everybody. First one, designing a product. Mendesain sebuah produk yang berkaitan dengan teks yang dibaca. Post. Is this free, while, or post? Post. Ya, oke. Saya tidak akan koreksi dulu. Ya, saya akan ikuti aja. Berarti ini post. Kita lihat di sini. Write quiz question. Menuliskan soal terkait dengan teks yang dibaca oleh siswa. Post. Post, oke. Baik. Teach difficult vocabulary or concept. Ayo, Pre. Ustazah? Free. Okay. Review vocab from the previous lessons. Nah, karena kan CLIL ini itu adanya pada akhir unit ya. Jadi tentunya CLIL itu tidak dalam meeting pertama. Pasti ada meeting pendahulu ya, untuk mengajarkan lesson-lesson dari unit sebelumnya. Nah, jika kita ingin mereview vocabnya from the previous lesson, is it a pre-reading activity, while reading, or post-reading? Review. Pre? Pre. Okay. Pre. Oke, boleh untuk berpartisipasi boleh di-unmute aja mikrofonnya ya, Ustazah, Ustaz. Oke, the next one, guessing from the heading, menebak dari judul, menebak cerita ya, menebak teks dari judul. Pre. Pre, okay. Interview friend or family related to the text. While. Interviewing friend or family related to the text. While reading. While, okay. While reading, okay. Baik, yang lain boleh ya. Ini kayaknya cuma Ustaz Abdul ini aktif ya. Boleh yang lain Ustazah. Mrs. silakan, Fadlia. ya. For the Oke, other, please join. Ustazah Lailatul Speak up, tadi ya. please. Sis Mr. Walida, Aziz. boleh ya.
Miss Mita. Okay, let's see. Student answer questions about the text individually or in a group. Pause. Both. Yeah. Okay. Processing the text, loud reading or sound? Ya, processing the text, proses membaca, ya, baik itu loud reading, reading out loud, atau silent reading. While, ya. Wow. Okay. Right. Checking comprehension question, kan pemahaman siswa terkait teks yang dibaca, tentunya pertanyaan-pertanyaan Post berkaitan reading. dengan pemahaman siswa. Post reading. Okay. Predict from the picture. Memprediksi teks ya, memprediksi teks from the picture. Pray. Free, okay, yes, right. Reading the text, looking for the keywords only. Pray. Maybe. Free, okay. Baik. Maybe. Yang lain boleh ya, showing a video or picture to introduce the context. Coba sekarang saya minta satu Sorry, Miss, I can't focus because I have class for today. I have to finish our class. So another teacher. Okay, Mr. Ezu, right. Okay, mungkin saya minta ke Miss Ika ya. Kalau Mika, what do you think, Miss Ika? Miss Ika Durjana, can you hear me? Oh, sepertinya masih di kelas juga. Okay, it's okay. What about Miss Lailatu? Miss Lailatu, guessing from the heading? Yes, Miss. Yes. Is this free, while, or pause? Guessing from Maybe the... in Yes? pre-reading. Okay, yes. Activities. Showing a video or to introduce the context. Mungkin Miss Fadlia? Showing a video or picture to introduce the context to the student. Pre-reading. Okay. Pre-reading. Aduh, ini pre-reading kita udah penuh ya, masih banyak pilihan ini. Make a role play. Ayo yang lain, make a role play. Post reading. Post reading. Okay, yes, make a role play is post reading. All right, hold on. Make a role play. It's a post reading. Reading. Finding specific information about the text. Specific information about the text. Pray or while. Post is a while, yeah. Summarize the text in their own words. Post reading. Menyimpulkan teks. Post reading. Okay. Activating students' prior knowledge. While. Activate. While reading. Apa yang sudah diketahui oleh siswa sebelumnya. Okay. Confirm the prediction. Berarti ada dua ini harusnya masuk ke while ya. Dan kita coba kita submit the answer. Dang dang. Oh, there's some mistake though. Okay, most are correct. No. Dang. Okay, kita lihat jawabannya. Thank you untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Okay, there are 14 ya, 14 dari 18. Kalau kita kasih song dapatlah 80 ya. Okay. So let's see the answer. Okay, the correct answer. Okay, berarti tadi salahnya adalah my answer. Jadi ada 4 ya. Reading the text, looking for the keywords only. Jadi baca teks, nyari keyword itu adalah scanning. Ya, scanning. Jadi membaca dan menemukan biasanya keyword atau kata-kata penting. Nah, itu kita lakukan saat while. Tujuannya adalah untuk memastikan siswa itu sudah familiar dulu dengan vocab yang akan mereka baca. Jadi saat mereka sudah baca mandiri, mereka sudah ready. Karena beberapa kosakata penting itu sudah kita latih dulu. Kita sudah minta mereka untuk temukan kosakata penting, kemudian mereka paham maknanya, baru kita minta mereka membaca secara mandiri. Ya, activating students prior knowledge ini itu kurang lebih sama dengan introduce the context. Jadi mengenalkan siswa pada konteks, kemudian untuk melihat juga apa yang sudah mereka pahami tentang teks yang akan mereka baca. Misalnya saat kita ngomongin festival tadi, mungkin bisa kita tanya, do you know what festival is? Apa saja festival yang kamu ketahui? Oh, misalnya ada yang jawab festival 1 Muharram, Miss, gitu. Ada pawai, gitu ya.
Nah, kemudian interview friend or family related to the text. Ini adalah post reading. Karena post reading itu kita lakukan sebagai activity extension. Jadi mereka udah selesai baca, kemudian jika if you have some time or if you have like more time, bisa melakukan activity tambahan. Biasanya jika mereka ngomongin tentang festival, mereka bisa tanya gurunya atau tanya temannya tentang festival. Jadi mereka menginterview temannya mengenai festival yang pernah mereka kunjungi, misalnya, gitu ya. Checking comprehension question ini adalah bagian dari while reading. Oke, jadi memastikan pemahaman tentang teks yang dibaca itu kita lakukan saat while reading. Karena ini wajib. While reading dan pre-reading ini activity, ya. Post reading ini sunnah muakkad mungkin ya. Jadi boleh dikerjakan jika ada waktu, jika tidak ada waktu tidak apa-apa. Oke. Nah, ini adalah tahapan sebenarnya untuk saat kita mengajar reading especially for CLIL. Nah, saya akan coba praktekkan, saya akan coba ambil satu unit, kita kerjakan sama-sama ya. Kita akan lakukan, kita akan desain beberapa materi sesuai dengan tahapan pembelajaran yang barusan diberikan. Let's try. We still have sekitar 20 menit ya. Now here, I'm gonna be a teacher and you're gonna be my student. Is that okay with you? Yeah, so as you know, I do hope that you can be a good student and everyone should participate. Bisa? Sorry? Okay, yeah, right. So now we are going to try out the Hangout 2. Ini materinya saya ambil dari buku Hangout 2, Unit 8. House. Unit 8, the topic is our house. Okay, so this is the lesson, everyone. Jadi ini adalah pembelajarannya. Mungkin untuk yang ngajar level 2, mungkin udah familiar ya dengan topik things around house. Ada beberapa vocab yang sudah kita ajarkan. Nah, ini consider done. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian readingnya. Okay. Nah, tahapan untuk sebelum masuk ke CLIL text, yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan review vocabulary yang sudah mereka pelajari di meeting sebelumnya. Jadi asumsinya CLIL ini untuk satu pembelajaran untuk 70 menit ya. Jadi saya akan review vocab dan grammar-nya. Activity yang akan saya lakukannya ASME dan animal race. Kemudian untuk while reading, sebelum mereka membaca secara saya akan minta mereka untuk scanning. Ini adalah reading the text, looking for the keywords only. Kemudian untuk post readingnya, student akan melakukan student akan design a product. Okay, so what we're gonna do now, we are going to see, you are going to see a picture. You are going to guess, yeah. You are going to guess two furniture and home appliances that I'm thinking at the moment. What you are going to do, you are going to ask me yes/no question, yeah, to guess the furniture that I'm thinking at the moment. Jadi asumsinya siswa sudah belajar tentang furniture di rumah karena tadi vocabnya adalah things around the house, ya. Yes. Jadi mereka udah belajar tentang furniture seperti sofa, AC, kemudian kulkas, kompor, anything else. Mereka udah belajar vocab ini. Nah, sekarang kita review sebelum kita masuk ke reading. Right. So, you will guess what picture is it by asking me yes/no question. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang rooms in the house. Oke, rooms in the house. Di meeting sebelumnya kita sudah belajar rooms in the house. So you're gonna ask me, you're gonna describe this furniture by asking me yes/no question. You may start with the room first. Contohnya, is it in the kitchen? Is it in the living room? Okay, come on, let's try it out. Now I'm gonna be a teacher and you're gonna be my student. What is this? Where is it? Oh, you're not asking me what, yeah? You're asking me yes/no question. Oh. Is it big? Is it small? Is it in the there living any room? Is sofa? it in the kitchen? Sorry? Is there any sofa? Is that a sofa? Well, the answer is yes, but you're not supposed to ask is it the sofa first. You're supposed to ask me the yes/no question for the adjective, yeah? But the answer is correct. Yeah, it's a sofa.
But Yeah. in the reality, in the classroom, you may ask the student, you may get the student to ask, oh, is it big? It's big. Is it soft? Oh, yeah, it's soft. Is it in the kitchen? No, it's not in the kitchen. Right? That kind of things, yeah? Oh. That kind of thing Yes, until the yes, students get the clue yes, what I is know. that. Okay, yes, I know. It's talking about the properties of stuff, right? Sorry? It's about the properties of Yeah, stuff. yeah, the properties. It's Yeah, about the characteristic of yeah. stuff. This is unit 2. Ini Giving unit clue. 2. Ya, ini unit 8 dari buku level 2. Unit 8 from book level 2. Oke, nah ini salah satu contoh activity-nya untuk pre saat kita mengajarkan furniture. Oke, nah ini bisa diaplikasikan untuk topik apa aja. Right. Now, what about this one? Let's try it out. Ask me question. Ask me question. Ayo, Ustazah, please ask me Is it big? question. Ask me question, please. Is it big? Yes? Is it big? Is it Oh, big? it's big. Yes, it's kind of big. Untuk anak kelas 2 SD, Is this it is big, close ya? of? Yeah. Is it close with Is it us? close with you? Yeah. It is close with us. What do you mean it's close with you? Near. You mean Near. near you now? You're at school. No, it's at home. Is it smooth? We're still talking about furniture in the house, ya. Kita masih activity yang tadi. Maybe you ask me the room where is it? It is in the living room. Not in the living room. No. Is it in the kitchen? Yes, in the kitchen. Is it chair? Is it chair? Yeah, Is it it is chair? chair. No, it's not chair. Yeah. It is. It's not chair. It's. Can it be write something? It's to write. This give out light. Give out light. Is it give out light? No. It is wash basin. Okay. Sorry? Wash basin. PlayStation? No, it's not PlayStation. Wash basin. Oh, this is a stuff. This is a kind of thing that every mom in the world might need it. To serve you meals Oh, sink. every day. Sink. 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 No, you need it to cook something. Cook something. Oh, stove. Try. Yes, this is Stove. 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 Yeah. Okay. If it takes too long for the student, it takes too much time for the student to guess it, you may give clue. Yeah. All right, but this is the idea. What I did just now is just like try to recall the student's memory about the vocabulary learned in the previous meeting. Okay. So now, again, to review the vocabulary, we are going to do activity. It's called animal race. Yeah. Nah, I'm gonna divide you into 2 teams. Yeah, each group 2 teams. Berarti timnya kita bagi ya. Mr. Abdul, Mr. Miss Fadlia, dan Miss Vivo, Miss Ellie ya, bukan namanya. Alfi. Miss yang namanya Vivo itu Miss Ellie bukan? Miss Alfi. Oh, Miss Elfi, sorry ya, Miss Elfi. Mr. Abdul, Mr. Fadlia, Mr. Elfi, dan Miss Mista itu tim 1. Oke? Tim 1. Tim 2 adalah Mr. Ezu, Mr. Lailatul, Miss Lailatul, temannya dan rekannya di samping, Tuh, ya. dan Miss Ika. Oke? Miss Ika. Miss Ika. There are 4 of you. Okay, if you are team 1, could you please raise your hand? Team 1. Tadi yang saya sebutkan team 1, raise your hand. Mr. Abdul, Miss Mifta, juga team 1 ya? Yes. Okay. Yes. Okay, team 2. If you are team 2, yep, Miss Ezu, Mr. Lailatul, Miss Lailatul, dan Miss Ika. Okay? Right. Now, what you're going to do, everyone, you're going to pick a favorite animal. Favorite And then animal. after that, you're going to in this
sound of the animal, and that sound is the password to answer the question. Okay? Decide your Yes. favorite animal and make it as the password to answer the question. Okay, come on, team one. What's the favorite animal? From group 1 or 2? Group one first. Meong. A cat. Group one first. Group one. Okay, a cat. Okay, good. Miss Miftah. Okay, Miss Miftah, Miss Abdul. Okay, so team one will use will pick a cat. What about team two? Miss Lailatul, Miss Sang Ezu, dan Miss Ika. Dog. Like a Oh, dog. okay. A wolf. Oh, is it a dog or a wolf? Okay. Okay, boleh ya, berarti a dog ya. Minta dikasih makan, A wolf, Miss. okay? A cat too. Puppy is more cute than Puppy is puppy cute. is more cute than dog. Okay. Puppy, right. puppy. So team one, you're going to pick you pick a cat. Can you tell me the sounds of the animal? Kita tes sound dulu. Cat. Meow. Okay, meow. Right, good. Okay, team two. Nggak ada suaranya. Oh. Okay, good. It's a dog team, yeah? Boleh. Right. So now what you're going to do, remember, imagine you are the second grader. Okay, you are the second grader of elementary school. You are not the teacher now for today. Yes. Yeah, I'm the teacher and you are the second grader. What you're going to see is I want you to find the adjective preposition. Okay, right. Okay, team two. Come on, team two. Can you complete the sentence? The computer is on the The table. computer is on the table. Yay. Right. Berarti di sini tim 2 nanti akan dapatkan skor. Jika nanti di kelas mungkin bisa ditulis di papan tulis gitu ya. Tim 2 dapat Kasih 10 hadiah, poin. Miss. Now let's see team 1. Go on, everybody. Next one. Sound the password. Okay, team 1, silakan. Next two. Okay, team 1, ini catnya suaranya malu-malu ya. The teddy bear. Next two. Near. The left ear is Beside. The teddy bear Next two or near. is beside the computer. Near. Okay, bisa ya. Is beside Yeah. to or Thank is you. near to the computer. Okay, bisa. Right. Okay, next one. Okay. Dog team. Okay, dog team 2. Goal is Under. is the wardrobe and the table. Wardrobe. And the table. Between. Between. Yeah. Okay. Right. Yeah. That's how we're gonna do that, everyone. Yeah. Maaf, saya ada chat dulu. Sorry. I'm shy. Okay. I'm shy to Meow. say okay. Okay, last one. Okay, right. Cat. Under. Captain. In the wardrobe. Okay. Yes. Okay, everyone. So that's how you do the activity. Yeah. You do the activity by divide students into 2 teams, or maybe if it is a big class, you can divide them into 3 teams or 4 teams, depend on how many students you have. Then you may get the students to pick their favorite animal and to test the password. Nah, ini bisa dilakukan untuk materi apa aja. Ya, any materials, any topic, it can be done. Bahkan untuk ngebahas buku aja bisa ngebahas pertanyaan dari text reading aja, ini bisa dilakukan ya. Jadi this activity is actually applicable for any lesson, any activity. Right. Nah, berarti sampai di sini itu sudah selesai tahapan pre-reading kita.
Dengan asumsi kita udah review vocabnya, kita udah review language-nya, dan juga saya karena topiknya tadi itu tentang things in the house dan mereka sudah they are quite familiar with the context. Saya tidak akan introduce the context lagi karena mereka sudah konteksnya mereka sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke activity scanning ya. Scanning di mana di sini I will get the student to circle. Jadi sebelum membaca, I will get the student to identify the keyword. For example, what I'm going to do now, I'll get the student to circle, yeah. In the text on the screen, I'll get the student to circle. What do you see in the picture? What picture do you see? 10. A 10. Okay, yes, a 10. Can you find a 10 on the text? Can you find the word 10 on the text? Yes, I can. Can you circle it? Bisa ya? Okay, can you circle Yes. it? Bisa? There is no. Can you use annotate the pen and then Still circle the process. 10? Itu ada annotate ya. Just like a 10. Just like a 10. Oke, dilingkari. Just 10. Just Oh, like yes. 10. Yes. This is Yep, that's right. Just like just a like 10. 10. Just like a 10. Okay, can you circle it? Ada yang Okay. bisa menggunakan annotate tool? Kalau nggak bisa, saya juga bisa bantu. I can't. You can't? Okay. I can. Alright. Just Okay, you. wait, Only hold you. on. Undo. Okay, so itu ada bagusan yang menggunakan pen merah. This is Siapa ya? Laila. Boleh Betul. dibantu? Abdul. Miss Lailatul. Oh. Oke, thank you Miss Lailatul. Nah, boleh Miss lingkari pen-nya. Ya, boleh dilingkari itu Yeah, on just the like a 10. Yeah, just like a 10. Just Right. like Yes. Now, 10. that's how you're gonna do that. In the classroom, you are going to see, you show a picture to the student and get them to circle. Tujuan dari activity ini adalah untuk memastikan siswa sudah memahami vocab-vocab yang kiranya agak challenging buat mereka, gitu ya. Jadi memastikan saat proses membaca mereka lancar, jadi kita memastikan mereka udah paham dulu vocabnya. So, tadi udah ada 10. Okay, what about this one? Can you find this on the text? Drawer. Yeah? Yes, sir. Can you find it? No, there is no. Bookshelf. It's a dresser. Bookshelf. Dressers. Next. Ya, Dressers. tadi ada 10, It's kemudian the di sini dressers. ada dressers, ya, the dressers. Nah, Dressers. ini karena saya online ya, kalau misalnya di Locker. kelas, tentu siswa bisa langsung lingkari dari buku mereka masing-masing ya. Kemudian bisa lanjut ke bed, ya. Kemudian ada stove, ada chairs, itu semuanya ada di teks. Kemudian minta siswa untuk melingkarinya. Nah, selesai mereka identify the key vocabulary, baru kita masuk ke proses membaca. Nah, proses membaca di sini itu bisa pakai interactive whiteboard. Interactive whiteboard itu sudah digunakan ya, Sir? PPT interaktifnya sudah ada ya? Ya. Tadi Mr. Abdul bilang udah ada No. games-gamesnya ya. Nah, dari situ baru kita masuk ke interaktif PPT, bisa kita play audionya, kemudian minta mereka membaca, kerjakan activity-nya. Baru ini adalah while reading. Jadi sebelum masuk ke reading itu sebenarnya banyak activity pendahulu yang harusnya kita elaborate gitu. Nah, setelah masuk ke activity-nya, mereka udah jawab pertanyaannya, baru sekarang kita masuk ke post reading. Jadi asumsinya mereka udah baca teksnya, mereka udah jawab soalnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke post reading. Nah, post reading yang saya akan cobakan di sini it's called interviewing the famous. They are going to talk about their house. Yang ini belum dapat, Miss. Interviewing the famous. Kenapa, Mr. Abdul? Sorry. Yang materi ini belum dapat, kita belum mendapatkannya dari Mentari. Media ini. Oh, media. PPT-nya ya? Oh, interactive whiteboard-nya belum ada? Belum. Never. Oh, sorry, maksudnya materi training ini gitu? Yang ini ya. PPT-nya Oh ini. iya. Oh, PPT-nya boleh, nanti saya akan kirimkan ya. Oke. Nanti saya akan kirimkan ke Pak Muklis. Oke.
Nanti saya kirimkan ke Pak Muklis, mungkin akan dikirimkan ke Ustazah Khayyum ya. Ya. Ya, nanti dikirimkan ya. Oke, baik Ustadz. Nah, ini aktivitas terakhir untuk post reading. Post reading ini tidak wajib ya. Post reading ini sifatnya boleh dilakukan jika ada waktu. Oke? Nah, what you're going to do now, you are going to pick a cast. Ya, boleh silakan dipilih menjadi siapa. Ustadz Abdul, Ustadz Ezu, Ustazah Fadliyah mau jadi apa? Ustazah Fadliyah mau jadi siapa? Mau jadi Inu? I'm as Iron Man. Oh, Iron Man. Oke, boleh. Ustaz Ezu mau jadi Iron Man. What about the others? Ainul Daratista. Please type in the chat box. Boleh. Oh, Ustaz Abdul mau jadi Inu? Ayam. Kalau Kodir. mau di Ustaz chat silakan. Jokowi, Ustaz Abdul. Ustaz Abdul. Oh, Jokowi. Boleh. Oke. Raisa. Oh, Kaisa. Mungkin boleh tulis di chat box ya namanya next to Kaisa misalnya gitu ya. Nah, contohnya saya misalnya Siska, saya mau jadi contohnya ya, misal for example. Ya, ada yang mau jadi Yunbin juga, boleh. Yunbin. Nah, ini Inu, Mr. Kadir, jadi Inu, boleh ya, Sing contohnya song. gitu ya. Alright, once the Oke, jadi setelah siswa memilih perannya, oke, untuk siswa tentu kita ganti ya karakternya. Kita nggak bisa kasih Yunbin atau misalnya Kaisa atau Iron Man, mungkin mereka nggak kenal ya. Iya. Jadi mungkin diganti karakternya yang lebih familiar ke siswa. Cepmek. Aduh, kalau Kamu itu agak nanya. susah nanti. Ya, jadi ya boleh Mr. kita Ezu, pilih kamu nanya. karakternya yang disukai oleh Apa? siswa. Ya, itu. Oke. Apa? Nah, kemudian kita akan Terima. minta siswa untuk interview ya. Kita akan mintakan siswa untuk interview ke temannya Big mengenai Walking. mengenai misalnya tentang the interview is about their house ya. Tapi activity ini itu memungkinkan untuk siswa to be creative and make up the answer. So they don't have to tell the truth about themselves, Gelap tapi mereka sekali. bisa buat jawabannya atau bisa karang jawabannya. Nah, this is the good thing, the good part of this activity, karena tidak semua siswa itu nyaman membicarakan dirinya sendiri. Sometimes when we give them opportunity to make up, it will be more comfortable for the student. Mereka akan lebih nyaman gitu ya saat mereka tidak harus berbicara tentang dirinya, but they can answer. Nah, from now the students will interview their friends. For example, ini contohnya saja ya. Contohnya mereka akan interview tentang what are there in your bedroom, what are there in your living room, what are there in your kitchen. Yes? Sorry interrupting. Yes, Mr. Ezu. Maybe as when we make role play in this class, maybe it should be for one class in our school. But about the regular class, I think it's difficult because not a lot of students English. It's about pronunciation is very bad. Nggak semuanya bisa. Problemnya itu kan kalau di cocok, tapi kalau di kelas reguler nggak cocok karena apa ya? Dia kesusahan ketika kita bikin kayak role play gitu. Oke, baik. Kesusahannya mungkin dari segi bahasanya atau dari segi apanya, Sir? Dari segi bahasanya. Dari segi bahasa. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat untuk role play sendiri, memang saya tahu itu tantangannya cukup berat ya, karena dari classroom management dan bagaimana kesiapan siswa untuk bisa memproduksi bahasa itu sendiri. Tapi sebenarnya tidak dipungkiri, tapi sebenarnya bisa diakali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sederhana untuk kelas yang reguler gitu saat itu. Kalau kita lihat di sini contoh pertanyaan saya, what are there in your bedroom? Ini kan sebenarnya jawabannya cukup sederhana ya.
Mereka tidak harus membuat kalimat lengkap, tapi mereka hanya Just mengingat apa vocabulary. saja yang ada di ada yang mereka punya di rumahnya, dan itu mereka bisa recall memorinya dulu, vocab yang mereka udah pelajari. Saya rasa ini cukup sederhana, dan ini masih applicable, saya rasa, untuk kelas reguler. Oke, nah kalau untuk kelas yang mungkin lebih advance, bahasa Inggrisnya lebih bagus, mungkin pertanyaannya bisa kita bikin lebih kompleks. Misalnya, contohnya, instead of what are in your bedroom, can you please describe your bedroom? Gitu ya. Karena kan itu lebih, can you please describe your bedroom? Berarti di sini mereka harus describe, cat dindingnya warna apa, posisi tempat tidurnya di mana, apa saja yang ada di bedroomnya. Jadi pertanyaannya lebih kompleks. Nah, untuk siswa reguler, kita berikan yang lebih sederhana. Pertanyaan yang tidak butuh kalimat kompleks, kalimat sederhana sebagai permulaan. Ya, sebenarnya untuk role play ini bagus karena bagus untuk memotivasi siswa belajar. Karena kan kadang dengan waktu kita yang terbatas, hanya segelintir siswa yang mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Tapi jika kita bisa memaksimalkan role play, maka semua siswa di setiap sesi akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Itu akan bagus mereka untuk menambah waktunya, untuk memberikan mereka kesempatan lebih banyak untuk bisa mempraktekkan bahasa Inggris. Ya, itu saya harap. Oke. Baik, everyone. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin saya contohkan satu set saja, ya. Tapi basically, what I'm trying to tell you is that the clear lesson could be interesting too. Meskipun ini reading, yang sebenarnya mungkin tidak semua siswa menyukai pembelajaran reading, ya. Tapi jika bisa dikemas secara interaktif, dan tentunya dengan ada tahapan stages tadi, ya, ada 3 stages: pre-reading, while reading, post-reading. Post-reading itu optional, tentunya pembelajaran skill-nya akan lebih efektif. Oke? Baik, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Nothing. Mantap. So far is clear. Nothing. So far is clear. Okay, thank you. What about the other? Ustazah? Sudah ya? Oke, baik. Jadi tidak ada pertanyaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih so much everyone for joining today's session. I appreciate Take your picture, time and Mom. effort to attend session. Photo together. Yes, okay. Baik, kita semua sebelum mengakhiri sesi ini, kita akan mengakhiri bersama, ya. Mungkin Ustazah Mista, apakah ada di depan kamera saat ini? Boleh kau bantu? Ustazah Miftah, where are you? Show your face. Ini Ustazah Maulida senyumnya udah manis banget, ya. Smile up. Okay, right. Tips. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Saya yang ambil, ya. Ustazah Alfi kayaknya masih backlight, ya. Nah, itu sudah better. Okay. Baik, everyone. 1, 2, 3. Foto. Okay. Baik, thank you everybody. Sebentar, You are sekali welcome. lagi, boleh? 1, 2, 3. Oh, ini Ustazah Maulida sudah Ustazah Miftah. Ustazah Miftah, we are going to take a picture. Could you please? Okay. Okay. Mrs. Miftah, Ibu tes Okay. where are you? All right, everyone. Thank you so much for today's session. Saya akan kirimkan materi ke Ustazah Hayum, ya. Nanti akan diteruskan ke sekolah. Terima kasih banyak untuk waktunya. I'll see you Sama-sama, again Bu. in the next event. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Allahu Akbar.